Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini 22 Agustus 2021, puji Tuhan. Sampai detik ini, sampai hari ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur buat kemurahan Tuhan. Sepanjang bulan, hari, detik, kami disertai oleh Tuhan sampai hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini, kalau kami merasa ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam hidup kami ini, karena pandemi ini yang masih begitu menakutkan, tapi kami percaya Tuhan yang bersama dengan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Hari ini kami mau menyatakan, kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Kalau Allah ada bersama dengan kami tidak takut lagi akan pandemi ini, karena kami bersama dengan Tuhan yang hidup. Bukan kami mau mencobai, tetapi kami percaya dengan iman. Kuasa-Mu lebih dahsyat, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memberkati setiap kami semua. Biarlah ibadah ini berkenan di hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Waktuku takut, waktuku bimbang kepadamu Tuhan. Ku percaya segala susahku, sekarang Kau yang tahu, dan air mataku taruh dalam kirbat-Mu. Oh, waktuku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku dan aku percaya. Waktuku takut, waktuku takut, waktuku bimbang kepadamu Tuhan. Ku percaya segala susahku, Engkau yang tahu.
laut dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Oh, waktu ku berseru, Engkau halau semua musuhku. Allah di pihak, Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sekali lagi katakan, waktu ku berseru, waktu ku berseru, Engkau halau semua musuhku. Oh, Allah di pihakku, ku percaya. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Waktu ku takut, waktu kami bimbang, waktu ku bimbang, kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, aku percaya, ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang tahu. Saat kami menangis dan air mataku, Engkau menaruh di kirbatmu, Kau taruh dalam kirbatmu. Oh, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, Allah
pihakku, ku percaya Allah di pihakku, Allah di pihakku, ku percaya. Aku percaya segenap hidupku, segenap hatiku, aku percaya selama-lamanya. Aku percaya, sungguh kami percaya kalau Engkau di pihakku, Engkau beserta dengan aku Tuhan. Haleluya, haleluya, selamanya aku percaya. Kami yakin bahwa saat kami takut, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan menuntun langkah kami. Oh haleluya, Yesus, Yesus, ku percaya, aku percaya. Haleluya, Yesus. Kami datang kepada Engkau, Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Katakan, tak usah kau takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau katakan dengan iman, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya,
Kau hebat, ajaib, perkasa, berbuat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib, perkasa, berbuat. Sungguh kau hebat, oh, sungguh kau hebat, ajaib, perkasa, perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat, Yesus hebat, sungguh kau hebat, ajaib, perkasa, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Sungguh Kau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu kami tidak perlu takut lagi, sebab Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan, yang siap terima berkat. Katakan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berikan salam yang terbaik. Say hello. Yang di rumah, halo. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hey, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey, tiba saatnya kita berkumpul bersatu hati memuji Tuhan. Haleluya. Oh, hey, tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tataan, satu suara, amin, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamat. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sebab keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Menopang hidupku, bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tuhan adalah benteng hidup kita, Dialah kekuatan kita. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, dan tak akan kita takut lagi. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku. Amin. Janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Yesus, benteng hidup kita. Takut, no, besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus, jaminan. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Amin. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jaminan hidup kita. Amin. Sebab itu tidak perlu takut lagi, sebab Yesus berserta dengan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang petugas kami persilakan. Bapak Ibu, mari sebelum memberikan persembahan kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah. Kami boleh bersekutu bersama memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau membuat segala sesuatu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap pujian yang boleh kami pujikan Tuhan mendapatkan sesuatu yang kuat Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami
terus menghadapi segala proses kehidupan kami Tuhan. Dan kalau sebentar anak-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan setiap pemberian kami Tuhan, persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini layak Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan, untuk melayani-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kami yang sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung kami Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan, bahkan kehidupan kami berkelimpahan, dan kami menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami, bahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang sudah memberikan persembahan, nanti saya undang bangkit berdiri. Nanti tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengingat segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya. Ingat segala pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
penuhkan, ya puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, oh, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, oh, besar kasih Allah pada kita. Ya Allahku, ya Bapakku, terima kasih Tuhan. begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, pada umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan besar kasih Tuhan kepada umat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, karena ini semua Tuhan, kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur terima kasih ya Tuhan, karena kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Siap membuka hati kami ini ya Tuhan, untuk kami menerima kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami menerima akan kebenaran firman-Mu, ampuni Tuhan atas segala dosa kami, Ya Tuhan, pikiran kami, perkataan kami, serta tingkah laku kami ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sucikan kuduskan kami, serta layakkan kami Tuhan, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Karena firman-Mu kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakailah ini hamba-Mu ya Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Dan juga Tuhan, beri kekuatan pada hamba-Mu ya Tuhan. Berikan urapan yang luar biasa kepada hamba-Mu ya Tuhan.
Sehingga apapun yang boleh disampaikan hamba-Mu Haleluya. mendapatkan kekuatan dan urapan daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sehingga firman yang ditaburkan Haleluya. memberkati kami semua. Haleluya. Berkati kami juga Tuhan. Sehingga kami Tuhan Haleluya. boleh menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan mengubah ke dalam hidup kami. Ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan memperbaiki dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dan jadilah kami semua ini Tuhan Haleluya. pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ya Sehingga di dalam hidup kami Haleluya. selalu memuliakan nama Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami selalu diperbarui Haleluya. sesuai dengan Haleluya. kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ruangan ini, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sepakat, kami tengking, kami patahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus, Tuhan kami Yesus hancurkan Kristus. keluaran dari ruangan inilah Segala Tuhan. roh jahat, setan, iblis kami sekarang. Biar Roh Kudus yang boleh Dalam nama melingkupi Tuhan kami semua. Yesus. Dan kami boleh merasakan Haleluya. mujizat dan urapan-Mu turun Ya atas kami semua. Tuhan. Haleluya. Kami siap membuka hati dan pikiran kami Tuhan, dan kami percaya di saat kami membuka hati kami dan Tuhan masuk, maka perkara besar kami boleh alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan kami percaya firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami Amin. akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Tuhan berdoa doa kami. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Shalom. Tuhan memberkati kita semua ya. Selamat hari Sabat, selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada dalam hati kita semua. Saya juga menyapa kepada Bapak Ibu anak-anak yang berada di rumah yang hari ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku kekasih, hari ini tema firman Tuhan saya beri judul jas merah ya, jas merah. Ini apa? Judul apa lagi ini ya? Jas merah. Di sini tidak ada yang memakai jas merah. Kalau dasi merah ada Bapak Gembala. Baju merah saya sendiri ya, tapi tidak pakai jas. Ini hanya atasan merah. Jas merah. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ya bangsa Indonesia bersukacita, bersyukur karena sudah 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Benar Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu bersukacita semua ya. Dan jas merah ini adalah salah satu dari sekian banyak kalimat yang diucapkan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Presiden Soekarno. Ya, masih ingat semua Bapak Ibu? Ya, kalau anak-anak mungkin yang usianya di di bawah 66 tahun ya, jadi 67, 68, 69 sampai baru mungkin lahir kemarin ya, Bapak Ibu bisa membaca ya di buku-buku yang ada di perpustakaan, yang ada di toko buku ya. Anak-anak sekolah juga sudah pasti diajarkan ya. Jas merah ini adalah sekian kalimat dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh Presiden Soekarno, Presiden RI pertama, jas merah, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Aslinya itu hanya sekarang ini ya, sepertinya di ini, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi aslinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Ini diucapkan oleh presiden kita, Bapak Presiden Soekarno ya, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1966 ya, puji Tuhan. Apakah makna dari pidato Presiden RI yang pertama ini?
hari-hari ini ya mulai dari tanggal 17 Agustus tahun 66 sampai sekarang, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah berjuang Bapak Ibu, sudah berjuang mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Betul Bapak Ibu? Ya, salah satunya Bapak Ibu mengindahkan hari Sabat, ya, hari Minggu beribadah ke gereja, ya, beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini salah satu cara kita untuk juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Manfaatnya apa? Kalau kita mengerti firman Tuhan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan, kita mengerti ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, itu kita sudah memaknai arti Pancasila dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita sudah mengisi juga kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya di sana sini bahkan kita juga setuju, sangat setuju NKRI harga mati, Pancasila, UUD 45 dan tetap merdeka, ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya, kita juga percaya akan itu dan kita memaknai arti-arti ya kata tersebut. Ya, UUD 45 juga Pancasila, NKRI harga mati, Indonesia tetap jaya, Indonesia merdeka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah ya arti jas merah yang dikumandangkan oleh firman Tuhan yang akan kita pelajari, ya. Sebab jas merah ini jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi kita juga harus mengingat, harus mengerti, harus mengetahui ya apapun yang sudah terjadi seperti kejadian-kejadian sebelum tahun 1945. Pahlawan kita berjuang dengan gigih, dengan berani ya, mengorbankan jiwa raga, bersatu padu untuk meraih kemerdekaan, sehingga banyak ya kehidupan para pahlawan kita yang gugur membela nusa dan bangsa, membela kemerdekaan Indonesia supaya terwujud di bumi Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menyelidiki firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ada sejarah, ada kehidupan yang perlu kita teladani. Sejarah itu sesuatu yang baik kita ambil, kita kerjakan, bahkan terus menerus kita akan lakukan bertambah-tambah baik, bertambah-tambah baik di kemudian hari. Tetapi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk itu juga menjadi pelajaran kita supaya di kemudian hari kita tidak melakukan seperti pengalaman-pengalaman yang mendahului kita, hal-hal yang buruk. Sekarang firman Tuhan mengajarkan bagaimana kehidupan seorang raja dalam firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu kita akan memeriksa, ya kita akan memahami, kita akan belajar, kita akan melakukan, kita ambil makna yang terbaik, makna yang positif nanti kita kerjakan dalam hidup kita. Tetapi nanti kalau kita ketemui ada sejarah, pelaku sejarah yang tidak baik, itu juga menjadi pelajaran supaya juga kita tidak mengikutinya. Bapak Ibu, sekarang kita mulai memeriksa firman Tuhan. Alkitab kita buka, yang ada di rumah, yang ada di gereja, ya, yang mbah-mbah sepuh ya bisa melihat saja yang di depan, juga ada tulisan-tulisan ayat-ayat yang akan ditayangkan. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawa kita semua belajar tentang Raja Belsasar. Belsasar ya, Belsasar tulisannya, Belsasar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Belsasar itu anak daripada Raja Nebukadnezar. Ya,
Belteshazzar. Itu anak daripada Raja Nebukadnezar. Sekarang kita akan melihat lebih dulu tentang sejarah kehidupan Raja Nebukadnezar. Ya, sebelum kita mempelajari Raja Belteshazzar, kita melihat dulu kisah kehidupan Raja Nebukadnezar. Daniel pasal 4 ayat yang ke-10 kita akan membaca. Daniel pasal 4 ayat yang ke-10. Nanti mohon kerjasamanya ya, bahkan LCD nanti dengan sigap untuk apa yang saya katakan dalam ayat demi ayat ya, begitu pindah ayat segera ditayangkan ya untuk mempercepat pembacaannya. Daniel pasal 4 ayat yang ke-10 akan saya bacakan. Demikian. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Bapak, Ibu, anak-anak, ini penglihatan dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bermimpi, ya, satu hari bermimpi ada penglihatan, Bapak Ibu. Penglihatan ini ya yang didapat di tempat tidur, ya. Demikian, di tengah-tengah bumi, jadi di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Ya, di tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. 11. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Ya, saya kira saya membaca aja Bapak Ibu bisa menangkap, ya, sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Terus 12, daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup, di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Luar biasa pohon ini ya, sepertinya pohon yang begitu diberkati luar biasa. Terus ayat 13, kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Jadi di tengah-tengah mimpinya Raja Nebukadnezar melihat sebatang pohon yang begitu luar biasa, banyak buahnya, rindang, daun-daunnya begitu luar biasa, dan di bawahnya itu ada binatang-binatang ya yang ada di bawahnya, dan burung-burung bersarang ya, dan pohon itu bisa menjadi berkat bagi makhluk-makhluk hidup sekitarnya. Nah, di tengah-tengah mimpi itu Bapak Ibu, tahu-tahu kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga. Tahu-tahu muncul seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ya, tadi hampir mencapai langit, tapi ini seorang kudus turun dari langit. Terus ayat 14, ia berseru dengan nyaring. Orang yang kudus tadi itu berseru dengan nyaring. Demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Bapak Ibu, ini seruan dari seorang yang kudus yang turun dari langit tadi. Ayat 15. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu anak-anak, ya, ini ada maknanya. Tetapi setelah terbangun, terjaga,
Raja Nebukadnezar ini gelisah hatinya dan menyuruh supaya ahli-ahli nujum, ya, ahli-ahli nujum, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, ya, bahkan ahli-ahli nujum yang sangat canggih, waktu itu disuruh mengumpulkan untuk mengartikan daripada arti mimpi Raja Nebukadnezar itu. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi tidak ada satupun dari ahli nujum, ya, dari orang-orang pintar, umpama sekarang ini dukun-dukun begitulah, ya, tidak ada satupun yang bisa mengartikan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Tetapi, ya, di tengah-tengah kegelisahan Raja Nebukadnezar itu ada seorang yang disebut Belsasar, ya, Belsasar itu nama dewa di sana, ya, yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Ada seorang yang bernama Daniel. Bapak Ibu, Daniel ini seorang dikatakan oleh kitab suci adalah seorang yang penuh roh, ya, yang mempunyai roh yang lain, rohnya sangat besar, mempunyai satu kebijaksanaan, kemampuan, pengetahuan yang begitu luar biasa yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli nujum. Saya katakan untuk jemaat untuk zaman sekarang ini, untuk semua, baik itu dukun-dukun lah, ya, orang-orang yang pintar, mengatakan diri pintar, atau dukun-dukun, para orang-orang berilmu. Tidak ada yang menyamai. Sebab apa? Roh yang ada dalam Daniel itu bukan roh yang ada dalam dunia ini, tetapi roh yang besar, roh dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus, atau saya katakan roh yang kudus yang memenuhi kehidupannya Daniel. Hikmat, pewahyuan, bahkan begitu pengetahuannya yang luar biasa, sehingga Daniel ini dipanggil ke istana untuk mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan artinya saya katakan seperti ini, ya, di ayat-ayat yang selanjutnya. Bapak Ibu, setelah Raja Nebukadnezar ini menjadi satu raja yang besar, yang disegani oleh raja-raja yang lain, yang dihormati, apa yang dikatakan itu selalu ditaati, diturut oleh, ya, oleh bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain, bahkan dilaksanakan, dikerjakan oleh raja-raja yang lain. Semua tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, anak-anak, setelah raja ini mendapatkan satu junjungan tinggi dari Maha yang kudus, Maha Agung, itulah Allah. Bapak Ibu, selebihnya Raja Nebukadnezar ini menjadi sombong dan tinggi hati. Ya, menjadi sombong dan tinggi hati. Sehingga di tengah-tengah kesombongannya, di tengah-tengah ketinggian hatinya, seperti tadi, ya, artinya ada seorang yang kudus yang turun dari langit, ya, berkata, tumbangkan, robohkan pohon yang besar, tebang pohon yang besar itu. Artinya apa? Raja Nebukadnezar karena meninggikan diri, karena sombong, harus ditebang, harus direndahkan serendah-rendahnya. Ya, bahkan saya pikir tidak ada seorang yang direndahkan seperti Raja Nebukadnezar, begitu rendahnya. Bapak Ibu, karena ketinggian hati, karena kesombongannya. Sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi kesombongan dari Raja Nebukadnezar ini. Kita akan melihat satu ayat selanjutnya, ayat yang ke-33 langsung, ya. Ayat yang ke-33. Tetap Daniel pasal 4 ayat 33. Ini orang yang sombong direndahkan serendah-rendahnya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu.
dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Bapak Ibu, ya mari kita bangun terjaga, jangan sampai ngantuk ya, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah ya. Ini adalah upah akibat daripada orang yang sombong seperti Raja Nebukadnezar. Dikatakan Raja Nebukadnezar dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Ya, saya kira Bapak Ibu, ya tidak ada orang yang dihalau ya dari antara kita yang sampai terhalau sehingga seperti lembu makan rumput, tidak makan nasi tapi makan rumput, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, artinya tidak ada di rumah tapi di luar rumah, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Artinya apa? Direndahkan sebegitu rendahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini akibat daripada orang yang sombong seperti Raja Nebukadnezar. Ini sejarah Bapak Ibu yang harus kita pegang. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, itu kata firman Tuhan. Jangan sampai kita mencontoh seperti Raja Nebukadnezar yang setelah menjadi jaya, menjadi terberkati, menjadi mulia, menjadi agung, menjadi disegani, menjadi dihormati, Bapak Ibu, sehingga lupa bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh atas kehidupan seseorang itu seizin Tuhan. Dan Tuhan mengatakan Tuhanlah yang bisa meninggikan dan merendahkan. Orang yang ditinggikan oleh Tuhan tidak ada satu tangan pun yang akan merendahkan. Tetapi orang yang direndahkan oleh Tuhan tidak ada satu tangan pun yang dapat meninggikan. Seperti kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada seorang pun yang akan membuka. Tetapi kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup pintu. Katakan amin. Ya, jadi hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Posisi kita di mana sekarang Bapak Ibu? Dalam keadaan apa kita sekarang ini? Semua karena kemurahan Tuhan saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Raja Nebukadnezar mengalami selama 7 masa mengalami sepertinya direndahkan serendah-rendahnya oleh Tuhan. Untung Bapak Ibu, untung, saya katakan untung, kemurahan Tuhan. Raja Nebukadnezar ini tidak mengeraskan hati, tidak kaku, tidak tegar tengkuk, tetapi secepatnya Raja Nebukadnezar ini sadar. Nah, ini sejarah Bapak Ibu. Raja Nebukadnezar sadar, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam kitab suci, coba kita langsung baca ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Katakan amin. Bapak Ibu, ini sejarah yang harus kita pegang hari ini. Daniel pasal 4 ayat 34. Raja Nebukadnezar tidak tegar tengkuk tadi saya katakan. Tetapi secepatnya Raja Nebukadnezar pada waktu yang sudah ditentukan, Raja itu insaf, Raja itu bertobat, Raja itu menyadari akan kekurangannya, menyadari akan dosanya, menyadari akan kekilafannya Bapak Ibu. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Menengadah ke langit berarti pandangan hidupnya, dia memandang kepada yang maha tinggi.
Dia tidak lagi melihat keberadaan apa yang ada di muka bumi ini, tentang kesombongannya, tentang keangkuhannya, tentang harta bendanya, kekuasaannya, derajatnya, pangkatnya. Tidak dilihatnya lagi, tetapi dia memandang ke langit. Artinya di langit itu ada siapa Bapak Ibu? Di langit itu ada yang maha tinggi. Di langit itu ada Allah. Di langit itu ada Tuhan. Di sana tempatnya. Bapak Ibu menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Tadi yang seperti orang yang sudah mulai ya dikatakan sudah agak ini garis begini ya Bapak Ibu ya, yang mestinya tempatnya itu di mana? Kalau zaman sekarang di mana itu? Menur ya, seperti itu ya, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Nah, kita semua waras ya. Amin. Ya, semua waras ya. Lah ini Raja Nebukadnezar yang tadinya mestinya harus umpama hidup sekarang dimasukkan di menur sana, tetapi langsung dia berkata, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Artinya waras, sembuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu aku memuji yang maha tinggi, yang tadinya tidak memuji yang maha tinggi, tetapi memuji dirinya sendiri, memuji kekuasaannya, mengagung-agungkan kepintarannya, kekuasaannya, derajatnya, pangkatnya. Tetapi sekarang Nebukadnezar bertobat, dia memuji yang maha tinggi seperti Bapak Ibu anak-anak sekarang ini bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Kita semua memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Berubah Bapak Ibu. Mari yang ngantuk kita segera sigap ya. Kita sadar bahwa kita sekarang ini seperti Raja Nebukadnezar yang sudah bertobat. Kembali kita sungguh-sungguh memuji yang maha tinggi. Kita membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena Raja Nebukadnezar mengakui, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Katakan amin, haleluya. Ini sejarah Bapak Ibu yang dikerjakan oleh Raja Nebukadnezar. Ada pertobatan, tidak tegar tengkuk, ya, tidak keras hati, ya, tidak memusuhi Daniel, tidak. Tetapi setelah Daniel mengungkapkan arti mimpinya itu dan harus menjalani seperti pohon yang harus ditebang, dia terusir dari istananya, di rumah, ya, dari rumah keluar sampai ada embun yang menetes, ya, seperti rambutnya seperti rambut bulu Raja Wali, dan juga kukunya seperti burung. Wah, panjangnya seberapa ya Bapak Ibu, saya bisa membayangkan luar biasanya. Tetapi Raja Nebukadnezar ini bertobat, dia kembali tidak mengakui dirinya ini manusia yang fana, manusia yang satu saat juga akan bisa mati Bapak Ibu. Tetapi secepatnya dia bertobat, dia menengadah ke langit, artinya mengakui Allah, lalu memuji yang maha tinggi, membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, ya, dan percaya, mengakui dari mulut lidahnya, karena kekuasaannya, kekuasaan yang maha tinggi, kekuasaan Allah itu ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Kalau kekuasaan dari raja-raja di bumi, dari pembesar-pembesar di bumi ini sementara Bapak Ibu. Bapak Presiden kita ini dari yang pertama sampai yang sekarang ketujuh ini, ya, ada batasnya, ada batasnya, ada batasnya. Tetapi kekuasaan daripada Allah yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, itu dikatakan kekal sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kesudahan alam, sampai dia akan datang lagi ke muka bumi ini menjadi raja di atas segala raja, menjadi raja yang agung yang akan menghakimi dunia ini. Dikatakan takhta kerajaannya kekal selama-lamanya. Dan Raja Nebukadnezar mengakui akan hal ini. Bapak Ibu,
sekali lagi ini sejarah yang perlu kita ambil, kita teladani. Kita harus segera bertobat apabila kita sudah masuk di jurang, dalam setengah dalam atau tidak dalam kesombongan, dalam ketinggian hati, dalam keangkuhan hidup kita bertobat, kita segera bertobat seperti Raja Nebukadnezar dan kembali kita memuji-muji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi, katakan amin. Sekarang Bapak Ibu akan saya balik ya. Karena ini sejarah tadi jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lah, sekarang kebalikannya Bapak Ibu, putranya Raja Nebukadnezar yang bernama Belshazzar. Ya, Belshazzar. Setelah Raja Nebukadnezar tiada dan penggantinya adalah Belshazzar. Belshazzar ini diangkat menjadi raja. Ya, diangkat menjadi raja. Sekarang kita akan lihat bagaimana Belshazzar ini ya termasuk orang yang mengabaikan sejarah. Dia mengerti Bapak Ibu kisah tentang ayahnya, ya. Kisah-kisah tentang ayahnya Raja Nebukadnezar. Tetapi Belshazzar ini dia tidak mengikuti jejak ayahnya yang menteladankan teladan yang baik Bapak Ibu. Tetapi dia ingkar, dia mengabaikan sejarah. Ia tidak belajar dari pendahulunya yaitu Raja Nebukadnezar. Daniel pasal 5 ayat yang ke-1. Kita akan baca. Daniel pasal 5 ayat yang ke-1. Haleluya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Bapak Ibu, Raja Belshazzar ini kesukaannya minum anggur, ya. Dan juga dikatakan Bapak Ibu, bukan saja minum anggur, tetapi Belshazzar ini mengambil barang-barang yang sudah dikuduskan, yang sudah dikhususkan, yaitu benda-benda yang ada di dalam bait Allah. Kalau sekarang ini di dalam rumah Tuhan, diambil barang-barang yang dari emas, perak, Bapak Ibu, kayu, ya diambil oleh Raja Belshazzar ini, ya dipakai untuk apa? Dipakai untuk pesta pora, mengadakan perjamuan-perjamuan besar-besaran bersama-sama dengan wanita-wanita, gundik-gundiknya. Bapak Ibu, untuk apa? Makan, minum, ya, berpesta pora. Bukan saja itu, Raja Belshazzar juga membawa benda-benda yang sudah dikhususkan oleh Tuhan di tempat kudusnya Tuhan itu, dipakai untuk mempersembahkan kepada berhala-berhala. Dan ini satu kesalahan besar Bapak Ibu. Mestinya barang-barang yang dikhususkan di bait Allah tidak boleh dipakai untuk mempersembahkan persembahan kepada berhala-berhala. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, ya, dalam kemabukan anggur Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ya, Bapak Ibu tentunya bisa menangkap ayat ini. Ayat yang ketiga. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Ayat yang keempat. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Ini kesalahan Bapak Ibu. Ya, barang yang mestinya dikhususkan
untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Diambil Bapak Ibu, barang-barang itu diambil dan dipakai untuk memberikan persembahan kepada para dewa-dewa. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, tidak mengindahkan sesuatu yang sudah dikuduskan di tempat bait Allah, dipersembahkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi diambil oleh Belsyazar untuk mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa. Ini adalah satu kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, setelah Belsyazar ini ya melakukan kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan, sekarang akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau tadi Raja Nebukadnezar ditegur lewat mimpi, ya, tetapi sekarang Raja Belsyazar ditegur oleh Allah lewat apa Bapak Ibu? Ayat yang kelima, Daniel pasal 5, ya. Daniel pasal 5 ayat. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia. Jadi seketika itu setelah Raja Belsyazar ini berdosa kepada Tuhan, ya, tidak mengindahkan barang yang dikhususkan oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, tetapi dia mengotorinya, ya, menajiskannya. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada dapur, pada kapur dinding istana raja. Jadi di istana raja itu Bapak Ibu, ya, pada kapur dindingnya ada tulisan di depan kaki Dian, ya. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis. Bapak Ibu, ngeri sekali, ya. Begitu melakukan kesalahan, begitu melakukan dosa, ya, kenajisan di hadapan Tuhan. Di situ Allah langsung merespon Bapak Ibu. Ya, Raja Belsyazar melihat ada punggung tangan yang menulis di dinding kapur dinding istana raja. Ayat selanjutnya sekarang ayat yang ke-6 dan 7, ya, lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ayat 7. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Maksudnya seperti bapaknya tadi, ahli nujum, para jampi, kalau sekarang dukun-dukun, disuruh bawa ke istana. Untuk apa? Untuk mengartikan apa artinya ini. Ada telapak tangan, ada tulisan di dinding. Singkatnya Bapak Ibu, ahli nujum, orang-orang yang berilmu pada waktu itu juga tidak bisa mengartikan arti daripada tulisan yang ada di dinding yang dilihat oleh Raja Belsyazar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca ini, ya, sepertinya saya diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah, saya yakin segala tindakan kita, perilaku kita ini di bawah kendalinya Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ada sepasang mata di surga yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, selalu mengamat-amati jalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak-anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, hamba Tuhan tidak tahu. Tetapi ada sepasang mata di surga yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, mengamat-amati jalan hidup kita. Seperti siapa? Perbuatannya Raja Belsyazar. Bapak Ibu, sehingga, ya, pada waktu itu semua pulang, ahli-ahli nujum pulang. Sekarang Bapak Ibu, pada ayat yang ke-8 di sana ditulisan semua tidak sanggup, ya. Tetapi dalam ayat yang ke-11, coba ayat yang ke-11, nah. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, ya. Jadi sekali lagi pada zaman Nebukadnezar, Daniel lah seorang yang penuh roh dari yang maha kudus. Dan zaman Raja Belsyazar, Daniel masih ada di dalamnya.
Daniel dipanggil Bapak Ibu, seorang yang penuh dengan roh yang kudus. Ya, dikatakan ini roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuhanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuhanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Artinya apa? Kepandaian, kebijaksanaan, hikmatnya Daniel itu melebihi daripada orang-orang ahli nujum yang ada di daerah itu. Ya, sebab apa? Bukan hikmatnya bukan dari manusia, tapi hikmatnya ada dari tempat yang maha tinggi, itulah dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan loncat. Bapak Ibu, sekarang ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggalkannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Jadi keangkuhan hidupnya, kesombongan daripada Raja Belsyazar ini melebihi daripada bapaknya, yaitu Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga apa? Sama seperti Raja Nebukadnezar dijatuhkan dari takhta kerajaannya, bahkan menjadi seorang yang sangat hina. Begitu juga Raja Belsyazar. Bapak Ibu, dari ayat yang ke-20 dikatakan, coba ayat yang ke-20 di sini dituliskan. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Sama Bapak Ibu, sama. Ya, direndahkan serendah-rendahnya. Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat perbedaannya. Sebelum khotbah saya akhiri ya. Kita akan melihat perbedaannya. Kalau Raja Nebukadnezar setelah ditegur oleh firman Tuhan, ya, Raja Nebukadnezar bertobat. Tetapi untuk spesial Raja Belsyazar ini, dia tidak bertobat Bapak Ibu. Dia meninggalkan sejarah yang dilakukan oleh ayahnya. Dia tidak mengindahkan sejarah yang dilakukan oleh bapaknya Bapak Ibu. Tetapi dia menolak, dia tidak mengikuti kehidupan bapaknya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-21 sudah. Ayat 22, ayat 21, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Bapak Ibu, tetapi Raja Belsyazar ini tidak bertobat. Dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun sudah dihukum, karena orang yang tinggi hati akan direndahkan, sudah dihukum, tetapi orang yang namanya Belsyazar ini, dia tidak mau bertobat Bapak Ibu. Dan dikatakan oleh kitab suci ya, sampai pada akhir hidupnya Bapak Ibu ya, pada akhir hidupnya kita baca ayat yang 22, kita baca ayat 20. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran sejarah ya. Sejarah, mari kita juga melihat Bapak Ibu, hidup kita bagaimana kita dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau
Raja Belshazzar ini sudah mengetahui sejarah tentang bapaknya. Kalau dia tinggi hati direndahkan sampai serendah-rendahnya. Kalau bertobat Tuhan Allah mengampuni, dikembalikan pada posisinya, bahkan lebih mulia lagi Raja Nebukadnezar sampai akhir hayat hidupnya. Tetapi Belshazzar ini dia tidak mengindahkan sejarah, tidak mengindahkan didikan, dia tidak mengindahkan teladan daripada pendahulunya. Dia mengingkari, dia tidak mentaati, dia tidak menurut pendahulunya yang sudah memberikan teladan yang baik, sehingga Raja Belshazzar ini direndahkan bahkan sampai akhir hayat hidupnya tidak mengalami peninggian. Sekarang Bapak Ibu, sebagai yang terakhir, bukankah hidup kita ini kita mempunyai pelajaran tentang sejarah yang bisa kita terima sampai hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Yesus Kristus Tuhan, dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Di tempat yang tinggi dia berada, dia turun ke dunia ini serendah-rendahnya menjadi miskin supaya kita yang miskin kita diperkaya. Amin Bapak Ibu. Kita yang mestinya harus terkutuk, dia datang menjadi kutuk untuk menggantikan kita, supaya kita yang terkutuk kita dibebaskan, dan bukan kutuk yang kita terima tetapi berkat Allah yang kita terima. Amin Bapak Ibu. Dikatakan dia yang kaya raya turun ke dalam dunia supaya kita ini diperkaya. Kita yang mestinya harus dihukum Bapak Ibu, dihukum, tetapi hukuman itu sudah ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang mestinya terhukum, kita dibebaskan, kita dilepaskan, sehingga hidup kita ini diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Sekarang yang menjadi pelajarannya, bagaimana hidup kita ini? Kita mau mengikuti seperti Belshazzar, atau kita ini mau menjadi kehidupan yang mau mengikuti sejarah kehidupan Yesus Kristus yang sudah menteladankan teladan yang baik bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya, kata firman Tuhan. Jadi hidup kita mengikuti jejaknya. Jejaknya apa? Jejak dalam kesetiaan, jejak dalam penderitaan, jejak dalam kerendahan hati, ya Bapak Ibu. Jejak dalam kerendahan hati. Jejak dalam apa? Jejak dalam ketekunan. Jejak dalam apa? Jejak dalam kerelaan hati. Dan terutama jejak dalam kesetiaan sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan biarlah menjadi renungan. Dikatakan dalam Timotius, di sana dituliskan tulisan-tulisan, ya, coba Bapak Gembala, yang diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk hidup kita, bisa ditayangkan Bapak Ibu sebagai ayat yang terakhir. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan mungkin penuh kesederhanaan, tetapi saya yakin firman Tuhan yang saya sampaikan ini tidak sederhana. Firman Tuhan ini kekal sampai selama-lamanya. Firman Allah ini ya dan amin. Firman Allah ini hidup Bapak Ibu. Siapa yang memegang teguh kebenaran firman Tuhan, dia hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, mari kita mengingat seperti Raja Nebukadnezar yang mau bertobat, menyadari akan kesalahannya, menyadari akan kekurangannya. Jangan sampai seperti Raja Belshazzar yang sudah ditegur oleh Tuhan lewat tulisan yang ada di dinding, tetapi dia tidak mau bertobat. Dia mengingkari sejarah yang sudah diteladankan oleh ayahnya Raja Nebukadnezar.
2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan waktu selanjutnya, kita akan memuji satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagi-Mu aku rela hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jangan pada saat kami ditinggikan Tuhan, pada saat kami mendapatkan sesuatu peninggian dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, tahta, kemuliaan, bahkan harta, menjadi sombong Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh Raja Nebukadnezar maupun juga anaknya Belsasar. Tuhan, Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap rendah hati, dan jika didapati kami ada kesombongan, Tuhan, biarlah Tuhan saat itu kami akan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan, sebab kami tidak mau begitu direndahkan oleh Tuhan. Tolong umat-Mu ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau saat-saat kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kami menjadi ditinggikan Tuhan. Saat kami diberkati, saat kami mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, saat kami ditinggikan oleh Tuhan, biarlah kami tetap rendah hati ya Tuhan. Ini yang perlu kami perhatikan. Sejarah jangan sampai dilupakan, sebab Tuhan berfirman, siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan, tapi siapa yang tinggi hati, siapa yang tinggi akan direndahkan oleh Tuhan. Tolong kami sekali lagi Tuhan, biarlah kami menjadi
kehidupan Kristen umat Tuhan yang saya percaya semakin hari Engkau akan mengangkat kami, semakin kami diberkati oleh Tuhan, semakin kami diberi kemuliaan oleh Tuhan. Jangan sampai kami menjadi tinggi hati dan akhirnya kami direndahkan oleh Tuhan. Karena kami merebut tahtanya Tuhan, kami merebut kemuliaan Tuhan. Seperti yang dilakukan Raja Nebukadnezar, dia berkata, ini karena kekuatanku, ini karena kemuliaanku, ini karena kebisaanku, ini karena kerajaanku yang besar. Akhirnya Tuhan merendahkannya. Tidak bedanya seperti binatang makan rumput, rambutnya panjang dan kukunya panjang-panjang seperti burung. Tolong kami saat ini, kami mohon ampun ya Tuhan. Berikan kemurahan Tuhan supaya kami tak rendah hati. Dan kami percaya orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Tolong jemaat Tuhan yang ada di El Shaddai saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, biar tetap rendah hati pada saat kami diberkati oleh Tuhan, pada saat kami ditinggikan oleh Tuhan, pada saat kami mendapatkan kemuliaan Tuhan, kami tak rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami biarlah mencamkan firman Tuhan yang usah kami dengar saat ini, dan menjadi Tuhan peringatan untuk hidup kami ya Tuhan di masa mendatang. Terima kasih Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, Bapak Ibu. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ajari kami untuk hidup menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, terjadilah atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih di saat kami sedang mengalami persoalan-persoalan. Pada saat kami menghadapi masalah-masalah, tapi yang kami yakin Tuhan, pasti Engkau akan menolong kami. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan umat-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan meninggikan kami. Tapi biarlah kami tetap rendah hati, tidak menjadi sombong, tetap
rendah hati. Kalau ada firman Tuhan menegur kami juga tetap rendah hati, tidak jadi sombong ya Tuhan. Bahkan kembali pada posisi yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu saat ini, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati usahanya, anak-anak-Mu, dan supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan melakukan jalan-jalan kami dengan pertolongan Tuhan. Walaupun dunia mengalami susah, dunia mengalami gelora, dunia mengalami gonjang-ganjing, tapi kami percaya Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan akan terus menolong kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya seperti burung di udara, tidak pernah menabur dan menuai, tidak pernah mengumpulkan di lumbungnya, tetapi tetap dipelihara Tuhan. Tidak sampai ada burung yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Sebagaimana Tuhan bunga di ladang tetap didandani Tuhan dengan penuh keindahan, demikian juga anak-anak-Mu yang berharap pada Tuhan, yang menjadi miliknya Tuhan akan terpelihara dengan indah, tidak kekurangan, tidak sampai dibiarkan Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan, ajari kami supaya tetap semangat, tetap rajin, tetap bekerja dengan baik, tetap beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membela dan memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan berkati. Kuatkan satu persatu umat-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak perlu takut lagi, kami bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kami. Tuhan akan menghindarkan dari segala malapetaka. Walaupun malapetaka orang benar banyak, tapi Tuhan akan menolong semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami semua umat-Mu. Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan saat ini. Tuhan, apa yang menjadi masalah umat-Mu, kalau ada yang putus asa, Tuhan hiburkan dan Tuhan beri kekuatan mengangkat kembali umat-Mu. Beri buka jalan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan sudah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra yang sudah rela mati untuk kami. Bahkan Tuhan dalam kesatuan lewat kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan berkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Selama sepekan ini Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di jam-jam ibadah yang akan datang. Doa malam hari Rabu dan juga ibadah minggu pagi, minggu depan tetap luar biasa. Jam 8.15. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.